Oke, baiklah, kita bertemu pada mata kuliah Metopel. Pada kali ini kita akan membahas lanjutan dari pelajaran yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana memperoleh data, ya, bagaimana data itu bisa kita peroleh. Tentunya yang kemarin ada contohnya menggunakan kuesioner. Setelah data diperoleh, apa langkah selanjutnya? Tentunya langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menerjemahkan. Nah, sebelum kita menerjemahkan data, tentunya kita harus membuat kategori ataupun berusaha membuat deskripsi data tersebut. Karena data-data yang kita peroleh masih berupa angka-angka, ya. Oke. Nah, langkah pertama dalam menerjemahkan data adalah dengan membuat deskripsi. Dalam membuat deskripsi ini, yang paling diakui dalam penelitian adalah bagaimana dia dilakukan secara statistik deskriptif atau statistik yang menggambarkan, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Deskriptif statistik ini atau statistik deskripsi ini sering juga disebut dengan sebagai summary statistik atau simpulan dari statistik. Berikut ini ada data, kalian lihat, inilah data responden penelitian kalian, terdiri dari 50 orang. Memiliki dua kategori, yaitu jenis kelamin atau gender dan usianya. Di sini bisa kalian lihat ada male, laki-laki atau pria. Ini umurnya, ada female, ada 19. Kalau inilah merupakan hasil rekapan dari kuesioner yang sudah kita masukkan ke Excel, tentunya kira-kira akan sulit orang membacanya. Nah, data ini sesudah di Excel bisa kita olah, ya. Dengan Excel juga bisa, dengan SPSS juga bisa. Nah, sebelum saya ajari mengolahnya, di sini dalam mendeskripsikan data yang paling umum dipakai adalah satu, bagaimana rata-ratanya data. Kedua, bagaimana mediannya data. Ketiga, bagaimana modusnya. Keempat, bagaimana nilai maksimum atau berapa nilai maksimumnya. Berapa nilai minimum, berapa range-nya, berapa standar deviasi, dan yang terakhir adalah berapa variannya. Nah, range ini tentunya kalian tahu ini artinya jangkauan atau jarak terkecil hingga jarak terbesar. Itulah range. Nah, kita coba jelaskan dulu ya secara singkat beserta contoh-contohnya. Nah, dalam penelitian ini mesti kalian tahu. Nah, ini dia ada 2 N huruf besar atau N huruf kecil. N ini dalam bahasa Inggris artinya number. Nah, ini juga artinya number. Huruf kecil ini juga number artinya. Tapi dalam pengertian, kalau N huruf besar ditulis number atau jumlah, itu diartikan sebagai jumlah populasi. Nah, jangan salah kalian. Kalau N huruf kecil itu diartikan sebagai jumlah sampel. Ya kan? Paham kalian kan? Nah, ulangi lagi ya. Kalau umpamanya ini muka kalian. Nah, inilah ada di dalam muka ada alis, ada hidung, ada mata, ada mulut, ada kumis, ada jenggot. Nah, kalau seandainya satu muka ini kita umpamakan inilah satu populasi. Nah, kalau kita mau melihat dari muka apa umpamanya, mau melihat mata, sampel, yaitu 2 lah mata kita. Nah, kalau kamu mau melihat hidung, hidunglah. Jadi populasi ialah keseluruhan. Sampel ialah apa yang ingin dilihat, dihitung, ataupun diteliti. Paham ya?
Jadi populasi itu dilambangkan dengan N, number huruf besar, sampel itu N huruf kecil, number huruf kecil ya. Jadi supaya bisa kalian nanti membaca hasil-hasil pengolahan data. Oke. Nah, masuk kita ke topik yang kedua, yaitu rata-rata atau min. Rata-rata gak perlu lagi lah aku jelaskan ya. Saya jelaskan ini ya. Sudah tahulah kalian. Rata-rata ialah jumlah total keseluruhan, ini ada contohnya, baru dibagi dengan sampelnya berapa, N-nya. Nah, ini dapatlah kalau N-nya 10, ini jumlah keseluruhan, dapatlah ini, oke. Nah, dalam statistik, rata-rata ya, harus kalian tahu juga, kalau dia rata-rata itu ada dua juga. Kalau rata-rata sampel, ini ya, N kecil itu dilambangkan dengan mu kecil. N besar, nah ini huruf Latin, huruf Yunani atau huruf Latin itu ada dua macam ya. Ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya. Contohnya saya buka di Word supaya kalian tahu. Nah, di Word itu ada huruf mu. Nah, ini macam mana hurufnya? Insert, mana ini kalian ketik dulu, format, baru kita shift, kita blok, ada dia di sini ganti huruf. Oh, lupa pula saya di mana nih. Ada dia tuh nanti mau huruf Latin besar, huruf kecil, ada ya. Oke, pokoknya kalian cari lah, tugas kalian lah, itu capek saya nerangkannya. Oke. Nah, untuk rata-rata yang min populasi dari sampel itu huruf kecil mu. Nah, ini dia dibaca. Oke. Nah, yang ketiga selanjutnya ada yang namanya median. Median itu adalah titik tengah. Titik tengah itu artinya apa? Yang berada di tengah. Kalau dia 10, ini kan 10 ini genap. Nah, ini 10 ini genap. Berarti kalau genap kita ambil, dia kan titik tengahnya selalu nggak bisa satu, berarti harus ada dua. Nah, dua ini ditotalkan. Nah, total baru bagi dua. Contohnya di sini. Inilah deretan data. Nah, sesudah dapat datanya, ditengok yang di tengah ini. Kita tambahkan, baru bagi dua. Inilah mediannya. Kalau dia mediannya N-nya itu ganjil, nah, kalau dia ganjil gampang, pasti ada yang di tengah. Di tengah itu selalu ada satu. Maksudnya satu buah angka, nggak seperti kalau yang genap ya. Oke, udah paham. Modus ialah sesuatu yang angka yang paling sering muncul ya. Jadi apa syarat modus? Modus itu harus munculnya lebih dari sama dengan 2. Artinya apa? Kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, inilah deretan data. Ini nggak ada modus di sini. Nggak ada modusnya nih. Kenapa? Nggak ada yang lebih dari 2 kali muncul. Makanya tidak semua data memiliki modus. Ada data dia harus minimal 2 baru ada modusnya. Tetapi kalau dia lebih dari 2, bisakah jadi modus? Ya bisa sekali. Jadi modus itu ialah yang paling sering muncul dengan minimal lebih besar sama dengan 2. Ya, oke. Nah, yang selanjutnya standar deviasi. Apa ini standar deviasi? Standar deviasi kenapa begitu penting dalam statistik ini? Standar deviasi ini kita ingin melihat. Jadi kalau orang berbohong, setiap kebohongan pasti ada celahnya. Begitu juga lah standar deviasi ini. Inilah mengetahui data itu sebarannya macam mana, dispersinya. Jadi dengan mengukur. Jadi kalau semakin besar angka standar deviasi, berarti data itu tidak bagus. Data bohong-bohongan biasanya.
karena datanya sangat tersebar. Entah macam mana dia mengumpulkannya. Kalau semakin data tersebar, semakin sering muncul yang disebut outlier. Apa itu outlier? Data yang di luar dari yang ditentukan. Nah, makanya orang kadang-kadang kalau dia nggak ngerti standar deviasi, dia dianggapnya nggak penting. Padahal inilah salah satu pengukur kebenaran data. Oke, nah kita lihat standar deviasi. Standar deviasi diukur, dihitung. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, standar deviasi ini rumusnya. Nah, standar deviasi ini kalian lihat di sini. Nah, ini kalau kalian mau hitung secara manual, nanti kita akan coba menghitungnya tidak lagi manual ya, karena ini mata kuliah metode penelitian dan SPSS, jadi tidak ada lagi hitung-hitung manual di sini. Standarnya apa itu? Yaitu varian. Apa itu varian? Varian ini adalah standar deviasi akar dari standar deviasi. Jadi standar deviasi katakanlah X, maka variannya akar X. Nah, itulah dia. Nah, salah. Varian itu kuadrat dari, jadi V sama dengan SD kuadrat. Berarti kalau SD sama dengan akar V. Nah, terbalik tadi. Nah, itulah ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Nilai minimum. Nilai yang paling kecil muncul. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa untuk nilai minimum ialah nilai yang paling kecil dari data kita. Seperti pada contoh ini bisa kalian lihat bahwa data ini semuanya nilai minimumnya adalah angka 19 ini. Kemudian nilai maksimum. Nilai maksimum adalah nilai yang paling besar yang ada pada data penelitian ya. Jadi ini biasa saja, tidaklah sesuatu yang baru. Nah, sekarang kita lihat rank. Rank ini adalah jangkauan. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, berarti dia itu adalah yang merupakan selisih antara data tertinggi dikurangi dengan data terendahnya berapa. Nah, kita lihat di sini. Jadi jangkauan itu sini 31 tertingginya, terendahnya 19. Nah, bagaimana kita menjalankan semua ini dalam SPSS? Nah, berikut ini kita coba data dari penelitian yang ada di contoh ini ya. Inilah data tadi dari 50 orang dengan hanya 2 datanya, yaitu jenis kelamin dan juga umur. Nah, ini datanya. Langkah pertama tentunya kalian harus punya yang namanya SPSS. SPSS itu bisa kalian download gratis. Banyak di Google. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita buka aja. Nah, ini ya, download SPSS. Nah, full atau apalah yang kalian tulis. Banyak di sini ya, versi 25, versi 21. Kalau saya punya hanya versi 15. Kenapa? Ya karena supaya jangan berat laptop kita semakin besar versinya, dia akan menjadi memberatkan laptop. Tergantung laptop lah. Kalau laptop kalian canggih,
silahkan ambil versi yang besar. Kalau laptop kayak saya punya danga-danga gini, laptop ya versi 15 saja pun udah cukup lah. Nah ini versi 15. Nah kita bukalah dia SPSS kita tuh. Nah inilah dia. Nah inilah tampilan SPSS. Kecil-kecil ya, biar saya besarkan sedikit. Nah inilah tampilannya di SPSS tuh. Inilah dia perintah-perintah utamanya. Oke, nah di paling bawah kalian lihat ada dua, data view. View artinya tampilan, data arti data, tampilan data. Nah kalian lihat di sebelah kanannya ada variable view. View artinya tampilan variabel. Nah kita klik. Nah inilah digunanya kita ingin menampilkan variabel kita. Jadi sebelum bekerja di SPSS, kalian klik dulu ini variabel view. Begitu terbuka, kita masukkanlah apa nama variabel kita. Kalau tadi data itu kan ada dua, 50 orang yang ada jenis kelamin dan usianya atau umurnya. Nah umur, jenis kelamin itu kan hanya ada dua, laki-laki perempuan. Nah itu harus kita edit. Kita klik di sini yang values ini, values. Kalian lihat ini, nah ini ada values. Nah, kalian klik aja di sini. Nah, ini kalian klik. Nah, ini di sini ada. Ini pun kalau umpamanya ini kosongkan none, tidak ada, saya klik. Nah, muncul dia. Nah, muncul. Nah, kalau ini kita klik. Nah, jadi kita klik angka 1. Angka 1 artinya female, perempuan. Ini ya, saya ulang nih ya, saya hapus dulu nih ya. Remove. Nah, ini saya tulis ya, saya buat 1 ke label tab female. Saya ketik female artinya perempuan. Jangan lupa kalian bikin add. 2 kita tab. Nah, male artinya pria. Add. Nah begitu dia kita kalau membuat, kalau dia supaya jangan berulang-ulang kita hanya 2 atau 3, boleh juga 5 pun boleh di sini. Umpamanya nomor 3 bencong, kalian tulis aja sini bencong. Nah, masukkan angka 3. Oke, tetapi kan di data kita tidak ada. Oke, nah tinggal kalian oke kan. Nah muncul dia di sini. Oke, nah sekarang selanjutnya data view kita klik. Nah, inilah dia, tinggal kita masukkan. Kalau angka 2 berarti laki-laki, angka 1 perempuan. Nah, data yang kita ambil di sini, nah ini data penelitian ini, tinggal kalian tempelkan aja ke situ. Kalau male, ketik 2, 24, muncul dia di sini. Nah, ini dia. 2, 24. Ini male juga 25. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan setelah data kita masukkan? Setelah data tadi kita masukkan ke dalam SPSS, bisa juga di Excel ini, nggak mesti di SPSS. Tapi karena namanya harus pakai SPSS, ya pakai SPSS lah kita. Oke, nah ini dia. Diapain lagi katanya? Klik analyze. Ini kalian tengok nih. Nah. Klik analyze, deskriptif, baru klik frequencies. Nah, kita praktekkan ya. Ini kalian lihat. Nah, saya besarkan supaya nampak. Klik analyze, deskriptif, baru frequencies. Nah, kita tengok lagi apa perintahnya di buku itu. Nah, selanjutnya di sini kita kecilkan dulu supaya kelihatan. Move the variable to be analyzed from left window to the right window. Pindahkan variabel
dari jendela kiri ke jendela kanan yang ingin dianalisa. Nah, jadi yang kita disuruh di sini adalah age, umur. Nah, ini kan udah kita tampak dia di sini. Nah, kita pindahkan kemari. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Memindahkannya, klik ini, pindahkan kemari. Cep. Nah, kita lihat lagi apa lagi yang disuruh perintah. Nah, udah sama kan di sini gender, ini age. Nah, baru frequencies, statistic order screen. Nah, select descriptive indicate checkbox mean, median, mode, standard deviation, varian. Nah, disuruhnya inilah yang kita kerjakan. Baru sesudah kita itu klik continue. Oke. Nah, ini kalian lihat nih. Gender age. Nah, kita klik statistik. Nah, tadi mean, median, modus, minimum, maksimum, varian, standar deviasi. Kita klik dia semua. Baru kita pencet continue. Nah, apalagi yang disuruh? Kita lihat apa yang disuruh buku ini. Nah, frequencies. Chart order screen, select histogram, show normal curve on histogram. Nah, kita buka frequencies. Kita besarkan. Nah, display. Nah, ini dia chart, histogram, histogram with normal curve. Ini tadi perintahnya kan, kita klik continue. Nah, apalagi perintah dari buku nih, kita lihat lagi. Nah, ini dia gambarnya, udah kita kerjakan. Nah, ini udah kita kerjakan ini semua. Nah, baru terakhir katanya di sini klikkan OK. Nah, ini kalian klik lah OK, ini jadilah barang tuh. Nah, inilah dia. Nah, di sini kan nampak ini N besar, berarti ini populasi ada 50. Min, nah ini kalian lihat, min ini rata-ratanya ini, titik tengah mediannya ini, modusnya ini, standar deviasinya ini, variannya ini, angka minimum, angka maksimum. Nah, kalau kita ingin melihat tabel frekuensinya adalah seperti ini. Kalian lihat ini. Nah, jadi 18 itu muncul 2 kali. Kalau frekuensi itu kan kemunculan atau yang muncul lah pokoknya. Nah, inilah. Nah, yang paling banyak muncul itu nomor 29, nomor 25. Ini berarti inilah modusnya. Nah, kenapa? Karena dia yang paling banyak. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, inilah gambarnya. Gambar kurva normal. Kenapa disebut kurva normal? Karena kalau kita lihat dari sisi kiri maupun sisi kanan, dia sama besarnya. Ini lihatnya, ini ada garis. Kalau dia jadi jangan melihat dari kotak-kotak ini. Kalian lihat dari garis yang ditarik. Nah, kalau kalian lihat ini gambarnya kayak gini. Inilah kurva normalnya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Apa kata buku itu kalau sudah siap sampai situ? Nah, inilah laporan statistiknya. Nah, ini sama kan yang kayak kita kerjakan, histogram. Nah, ini juga sama. Nah, sekarang sesudah kita lihat histogram dan normal kurva normalnya, ada lagi variasi lain yang bisa kita lihat, yang namanya skew distribution. Skew ini kemencengan kalau bahasa Indonesianya ya, kalian cari aja di Google, adanya nih artinya ini.
Nah, kalau dia miring ke kiri, left skew, itu artinya negatif. Nah, ya, inilah gambarnya nih, ha. Nah, negatif left skew. Nah, ini gambarnya lebih condong ke arah kiri. Kalau dia ke kanan, nah ini, nah, ini dia gambarnya. Nah, apa gunanya digambar-gambarkan kayak gini gitu? Ini gunanya untuk mengetahui penyebaran data. Nah, dari data kiri atau ke kanan ini bisa kita lihat normalitasnya data itu. Nah, atau bisa kita lihat bagaimana penyebaran data. Contohnya, kalau dia di luar-luar ini berserak datanya. Nah, ini kan berarti inilah yang disebut outlier ya. Di luar dari kurva normal yang ada. Oke. Nah, udah selesai. Ini dia. Kita lihat outputnya. Nah, ini. Nah, ini tadi yang kita kan. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat apa yang disuruhnya lagi. Oh. Nah, kalau tadi kita disuruh age, menganalisa usia, umur. Sekarang kita disuruh mencoba menganalisa satu lagi, yaitu jenis kelamin. Nah, kita buka analyze descriptive statistik frequencies. Nah, ini udah berisi kan? Supaya ini hilang bersih semua dari yang tadi, kita pencet aja reset. Nah, hilang kan? Nah, sekarang age, umur kita masukkan. Nah, langkah selanjutnya statistik. Mean, median, modus, standar deviasi, varian, nilai maksimum, nilai minimum. Continue. Nah, baru chart. Histogram kita pilih with normal curve. Continue. Baru kita oke kan. Nah, inilah distribusi frekuensi dari jenis kelamin. Minnya sama rata-ratanya sama 24. Standar deviasinya ini, variannya ini. Nah, ini dia distribusi frekuensinya. Oke, udah dapat kalian. Nah, kita tengok dulu apalagi yang ada di buku ini. Suruh ngapain lagi kita? Nah, kita disuruh menggambar grafik batang. Nah, di sini sebelum kita masuk ke situ, kita buka dulu SPSS yang tadi. Nah, inilah data kita. Nah, kalau dia grafik, kita buka lah graf. Nah, graf interaktif kah atau model grafik biasa saja? Bisa, kalau yang ini kita pilih, ini kita membuat grafik dengan kriteria kita, ya kan? Nah, contoh kita lihat di sini grafik batang dengan grup, atau bisa saja kita buat langsung dari sini graf, baru interaktif. Ada samanya pilihannya ini semua nih, kalian lihatnya. Ini kalau dia model interaktif. Nah, ini interaktif, kita masukkan ini sumbu X, ini sumbu X, ini Y.
Nah, kita masukkanlah kemari gender utamanya ya, age kita masukkan. Nah, itu terserah kita. Coba kita oke kan. Nah, inilah muncul dia, ini untuk age, umur. Nah, oke. Nah, di buku apalagi disuruhnya di sini? Nah, kita disuruh memilih salah satu bagian dari ini. Ini disuruh buka select cases icon. Tekan. Nah, ini untuk tadi jenis kelamin. Nah, pilihannya tadi select cases icon yang ada gambar ini di sebelah timbangan. Oke, kita lihat mana sini. Nah, ini timbangan. Ini dia select cases. Pilih, kita klik. Nah, kita disuruh ngapain? Sesudah kita klik select cases menu, if condition satisfied. Oke, kita buka. Nah, all cases. Ini kita klik. Kita oke kan. Nah, kita lihat outputnya atau hasilnya. Nah, setelah kita masukkan, coba kita ulang lagi tadi. Ini kita besarkan supaya kelihatan. Ini select cases kita pilih. Nah, kita masukkan gender, if condition. Nah, baru apalagi katanya di sini, if condition satisfied. Kita tombol if. Nah, jadi kita disuruh membuat if pengecualian. Gender sama dengan 1. Nah, kita lihat sini ya. Gender. Nah, ini tadi. Gender sama dengan, oke, kenapa tidak mau? Satu. Oke. Continue. Kita oke kan. Nah, inilah yang kita lihat
hasilnya. Ya, oke. Ini artinya ada bertambah satu variabel lagi. Tadi apa maksudnya? Kenapa yang angka 2 ini dicoret? Karena kita hanya disuruh memilih yang angka 1 jenis kelamin. Berarti artinya apa? Kita hanya disuruh memilih yang berjenis kelamin wanita. Nah, ini dia udah nampak kan? Yang nomor 2 semua dicoretnya. Nah, oke, kita lihat lagi apa kata buku ini. Ini ya udah habis ternyata. Nah, ini tugas kalian nih. Ini ada ya nama Prof Lamin. Ini jumlah sibling. Ini jumlah rekodnya catatan. Ini kelas Profesor Lam. Sibling jumlah saudara sekeluarga ya. Ini ada, jadi datanya ada 18, 19, 241 datanya. Terus buatlah statistik deskriptifnya. Data ini saya pelankan ya, pelan-pelan kita bikin. Nah, ini saya bikin gini supaya nanti kalian bisa mengerjakannya ya. Kita lihat. Nah, saya bikin auto scroll supaya hidup dia. Nah, ini kalian catat datanya atau difoto di handphone. Ada 40 ini. Nah, 40. Ya, ini kalian lihat ya datanya pelan-pelan. Terus saya ulang lagi dari atas. Ini tadi. Ini. Ya, ini ya. Ini. Nah, ini. Nah, kita disuruh membuat statistik deskriptifnya. Nah, ya. Kita kecilkan. Nah, ini juga kita kecilkan dulu supaya kelihatan soalnya. Lakukan statistik deskriptif histogram kurva normal untuk sibling. B. Lakukan statistik deskriptif dan grafik batang untuk kelas. C. Lakukan statistik deskriptif untuk histogram kurva normal untuk sibling.
D. Lakukan statistik histogram kurva normal untuk sibling. Nah, ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kalian kerjakan, nanti kirim melalui seperti biasa. Terima kasih.